Film ini mengisahkan sebuah keluarga nih yang sangat absurd cuy. Dia tuh punya 2 orang anak perempuan sama 1 anak laki-laki. Sangat absurd, orang tua ini tuh mendidik ketiga anak mereka dengan cara yang tidak biasa. Dari mereka kecil nih ya, sampai udah dewasa, mereka bertiga tuh dilarang dan tidak boleh sama sekali keluar rumah cuy. Nah, keabsurdan apa lagi yang mereka lakukan ya pada anak-anaknya? Jadi, daripada berlama-lama nih, kalian penasaran? Langsung aja yuk kita tonton bareng-bareng filmnya. Intro. Walaupun dikurung di dalam rumah, tapi mereka bertiga tetap diberikan pelajaran. Ya, walaupun materi pelajaran tuh suka-suka orang tuanya mereka, cuy. Di sini ketiga anak itu bernama Angel, Christo, dan Mary. Mereka diberikan pelajaran dengan mendengarkan rekaman dari orang tuanya yang membacakan kosakata dan artinya, cuy. Namun, orang tua mereka justru memberikan ilmu yang sangat menyimpang gitu ya. Atau bahkan mereka tuh sengaja dibodoh-bodohi sama orang tuanya sendiri. Contohnya seperti orang tua mereka memberitahu kalau arti dari laut itu adalah sebuah kursi. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka tuh dibodohi oleh orang tua mereka. Sehingga mereka sangat antusias dan serius dalam mendengarkan rekaman ini cuy. Lalu kisah berpindah ke sebuah mobil yang di sana terdapat seorang wanita yang matanya tuh ditutup dan menggunakan seragam security. Matanya ditutup supaya wanita yang bernama Christina ini tidak tahu jalan ke rumah mereka cuy. Jadi wanita ini disewa oleh orang tua mereka untuk dibawa nih ke rumahnya. Bukan untuk melayani dirinya, tapi Christina disewa untuk melayani Christo cuy. Bahkan Christina sampai punya jadwal rutin. Dia datang ke rumah orang tuanya nih seminggu 3 kali cuy. Ya setelah itu Christina pun dibayar, matanya pun kembali ditutup. Orang tua mereka menerapkan beberapa aturan yang dibilang cukup aneh ya. Seperti misalnya ini cuy, di malam hari mereka harus berpakaian rapi, menggunakan kemeja dan dress seakan-akan mereka mau berpesta. Padahal kenyataannya ya mereka cuma makan malam biasa gitu di dalam rumah gitu ya. Di sini juga lagi-lagi kita diperlihatkan bahwa orang tua mereka sudah berhasil membodohi anak mereka. Saat Mary minta telepon, ibunya justru memberikan sebotol garam. Tapi mereka semua nih nggak sadar cuy kalau dibodoh-bodohi sama orang tua sendiri gitu ya. Singkat cerita, Christo lagi mencuci mobil ayahnya. Dengan sangat teliti dan bersih, Christo melakukan tugasnya ini cuy. Namun setelah itu dia pun berdiri menghadap rumput dan berbicara. Tapi bagi Christo, dia nih nggak berbicara sendiri. Karena orang tuanya memberitahu ketiga anaknya kalau di balik rumput ini ada saudara-saudaranya yang lain yang sedang dihukum. Karena mereka ini melawan orang tuanya nih, jadi mereka dibiarin di luar rumah dan tidak diperbolehkan masuk. Jadi si Christo ini seakan-akan dia berbicara nih pada saudaranya cuy. Yang mana ini kan cuma hayalannya dia aja. Lagi-lagi pembodohan oleh orang tuanya. Christo pun sampai melempar beberapa batu kerikil ke balik rumput. Sehingga orang tuanya marah dan menghukum Christo. Christo dihukum untuk menahan cairan listerin di mulutnya sampai beberapa saat. Nah, dari semua anggota keluarga yang diperbolehkan keluar rumah ya cuma bapaknya doang. Setiap hari bapaknya pergi bekerja dan bapaknya ini kerja di sebuah pabrik. Christina juga bekerja di pabrik ini sebagai security. Dia selalu menyambut bapaknya saat sampai di pabrik ini. Sedangkan di pabrik ini ya, bapaknya menceritakan kalau istrinya baru aja kecelakaan. Sehingga istrinya lumpuh dan cacat seumur hidup. Makanya teman di pabrik ini nih menyarankan istrinya menggunakan kursi roda. Tapi bapak ini bilang kalau istrinya nih sangat malu dilihat orang karena dia sudah lumpuh. Bahkan istrinya nih sampai tidak mau cuy dijenguk oleh orang lain. Bener-bener ya kelakuan bapak ini ya. Di sisi lain, Angel merasakan sakit perut. Dia pun meminta bantuan pada adiknya yaitu Mary. Ternyata Mary mempunyai kepintaran pada bidang kedokteran. Jadi dia pun memeriksa kakaknya ini. Setelah membaik, mereka berdua pun memainkan permainan yang sangat aneh cuy. Jadi mereka berdua nih lomba membius diri mereka sendiri. Nah, siapa yang sadar paling cepat ya, dialah yang menang. Aduh, aneh banget ya. Telepon di rumah mereka pun disembunyikan di kamar orang tua mereka. Seperti kali ini, ibunya menggunakan telepon untuk menelpon bapaknya. Memberitahu kalau Angel sakit perut. Tapi diam-diam Angel yang sudah sadar menguping dan melihat ibunya menggunakan telepon. Sepulang dari pabrik, ayah mereka mampir ke pelatihan anjing. Ayah mereka ingin mengambil anjingnya yang lagi dilatih di sana.
Tapi pelatih anjing tidak memberikannya, karena anjing mereka masih dalam pelatihan. Akhirnya ia pun cuma diajak berkeliling aja cuy. Balik ke rumah, ketiga anak ini lagi bermain sebuah permainan dengan mata yang tertutup. Mereka pun berjalan dengan hati-hati sambil meraba-raba semua yang ada di depan mereka. Sementara itu, ibu mereka menghitung mundur waktu, yang dimana anak-anaknya nih harus menemukan ibunya sebelum waktunya habis. Seru juga ya? Di sisi lain, hari ini adalah jadwalnya Christina untuk bermain bersama Kristo. Seperti biasa, saat masuk mobil, Christina harus menggunakan penutup mata. Nah, setelah berolahraga dengan Kristo, Christina pun bertemu dengan Angel. Di sini, Angel menginginkan bando yang dimiliki Christina. Tapi sebagai gantinya, Christina meminta Angel melakukan sesuatu pada dirinya cuy. Yaitu, Angel minta Christina untuk menjilat serabi lembitnya yang sangat lebat. Ya udah, dengan kepolosan yang dimiliki Angel nih ya, dia pun melakukan hal ini cuy. Angel sangat senang karena mendapat bando dari Christina. Dia pun memberikan bando ini pada adiknya. Asalkan adiknya menjilat lengannya Angel layaknya seekor anjing cuy. Di sore harinya mereka semua lagi bermain di halaman belakang. Mary lagi rebahan sedangkan Kristo asik bermain pesawat-pesawatan. Tiba-tiba datang Angel langsung merebut mainannya Kristo. Abis direbut ya, Angel langsung melempar pesawat ini keluar rumah. Nggak sampai di situ aja, Angel pun menyerang Kristo menggunakan pisau. Sehingga dia terluka. Nah, hal ini membuat Angel mendapat hukuman dari orang tuanya. Ia dikurung di kamar dan tidak boleh keluar coy. Sedangkan Kristo kebingungan setengah mati ya, gimana caranya mengambil mainan yang ada di luar rumah. Karena kan mereka semua dilarang pergi dari rumah ya kan. Akhirnya Kristo minta tolong pada ayahnya. Ayahnya pun mengambil mainan pesawat itu menggunakan mobil. Ini aneh banget sih cuy. Padahal jaraknya kan cuma deket banget gitu ya. Tapi kenapa bapaknya harus pakai mobil gitu ya? Aduh, gak habis pikir lah gue. Hari-hari berlalu, Kristo kembali ceria. Dia pun asik berolahraga di halaman belakang. Nah, tidak sengaja ada seekor kucing liar yang masuk ke dalam rumah. Kristo yang baru pertama kali melihat kucing, dia pun kaget dan mengambil gunting rumput. Tanpa rasa ampun, Kristo pun langsung menghabisi kucing ini layaknya dia ini monster cuy. Ibunya pun melihat hal ini langsung menelpon bapaknya yang lagi di pabrik. Justru sama bapaknya, hal ini dijadikan kesempatan untuk semakin membodoh-bodohi anaknya cuy. Dia pun berpura-pura habis bertarung melawan kucing. Karena kucing ini habis membunuh saudaranya di luar rumah cuy. Dia robek bajunya dan dia siram badannya menggunakan cat berwarna merah yang menyerupai darah. Dia pun datang dan menunjukkan kepada anaknya bahwa kucing adalah makhluk yang paling berbahaya. Jadi jangan segan-segan untuk menghabisi kucing, kata bapaknya nih ya. Bahkan bapaknya melatih mereka untuk menjadi seekor anjing. Bapaknya menyuruh mereka untuk berlatih menggonggong layaknya seekor anjing galak cuy. Yang lebih gobloknya lagi ya, ibu mereka juga ikut-ikutan menggonggong. Aduh. Setelah latihan menggonggong, mereka pun berpakaian rapi dan menabur bunga untuk saudara mereka yang telah tewas dihabisi oleh kucing. Yang paling terpukul Kristo cuy. Sampai nangis nggak tuh? Di malam harinya, ayah mereka memberi kabar pada ketiga anaknya, yaitu ibu mereka sedang hamil. Yang mana ini cuma karangan ayahnya aja cuy. Yang lebih membagongkan ya, ayahnya bilang kalau ibunya ini hamil seorang anak dan seekor anjing. Keesokan harinya mereka sedang bermain menangkap pesawat-pesawatan yang dilempar oleh ibunya cuy. Mereka bertiga pun berlari mengejar pesawat layaknya seekor anjing. Berlari kencang, tapi Angel mencurangi Kristo. Dia tendang Kristo sampai jatuh dan berhasil mendapatkan mainan pesawat itu. Sepulang dari pabrik, ayah mereka membawa ikan dan dilepaskan ke dalam kolam renang. Mary melihat hal ini lalu bertanya pada ayahnya. Ayahnya pun pura-pura tidak tahu, pura-pura kaget, loh kok ada ikan gitu ya. Bapaknya pun menangkap ikan itu menggunakan tombak, layaknya kolam ini tuh sebuah lautan cuy. Di malam harinya saat makan malam, bapaknya memberitahu kalau mereka semua boleh keluar dari rumah ini. Boleh naik mobil saat gigi taring mereka nih putus. Yang dimana kira-kira itu umur 30 atau umur 40 tahunan cuy. Mereka pun senang bukan main ya, bisa melihat dunia luar. Nah tiba-tiba Angel bertanya pada ibunya, apa itu arti pelacur? Ibunya pun memberitahu kalau pelacur adalah sebuah lampu. Membangongkan sekali ya cuy. Untuk memeriahkan hari ini, bapak mereka pun menyalakan musik dan bernyanyi untuk keluarga kecilnya ini.
yang dimana seluruh lirik lagunya diartikan dengan sangat jauh dari arti lirik sebenarnya cuy. Lagi-lagi ayahnya memberikan doktrinnya untuk membodoh-bodohi anak mereka. Anak-anak mereka pun dengan polosnya percaya aja gitu, malah mereka menari-nari bersama ibunya cuy. Singkat cerita, Christina pun kembali datang untuk bermain bersama Kristo. Setelah bermain, Christina pun menyuruh Angel untuk kembali menjilat serabi lempitnya. Namun kali ini Angel menolak. Christina pun memberikan Angel sebuah rekaman video jika Angel mau menjilat serabi lembitnya yang lebat ini cuy. Ya udah, Angel pun dengan senang hati deh dia jilat cuy. Nah, di malam harinya Angel setel tuh rekaman yang ternyata itu rekaman pertandingan tinju. Bapaknya pun terbangun mendengar suara berisik. Dia pun menghampiri Angel, tapi di sini Angel berbohong kalau dia lagi nonton kartun. Rekaman tinju itu membuat Angel sangat terpengaruh. Dia pun mempraktekkan adegan yang ia lihat dan bergerak layaknya seorang petinju. Tapi entah polos atau goblok gitu ya, Angel pun memberikan rekaman itu pada bapaknya. Ya udah tentu, bapaknya pun langsung menggeprak Angel menggunakan rekaman itu berkali-kali cuy. Setelah menghukum Angel, bapaknya pun pergi ke rumah Christina untuk menghukum Christina karena memberikan rekaman itu kepada Angel. Christina pun digeprak berkali-kali cuy. Bapaknya pun cerita ke istrinya kalau mereka ini udah nggak bisa menggunakan Christina. Oleh karena itu, bapaknya menjadikan Angel sebagai teman bermainnya Kristo cuy. Jadi ibunya pun menandani Angel nih supaya cantik, terus dia anterin tuh ke kamar Kristo untuk mereka bercocok tanam cuy. Wah gila, parah banget ini. Ini ibunya nggak ngelawan gitu ya. Bu, itu anak Anda bu. Setelah Kristo selesai nih ya main sama Angel ya, mereka bertiga pun merayakan hari jadi pernikahan orang tuanya. Kristo main gitar, Angel pun menari-nari. Setelah itu Angel pergi ke kamar mandi untuk melukai dirinya sendiri. Hal ini dia lakukan untuk melepaskan gigi taringnya secara paksa. Berkali-kali ia pukul dirinya sampai giginya copot. Bukannya kesakitan, justru Angel malah tersenyum bahagia. Angel keluar rumah dengan bahagia karena sudah bisa memenuhi syarat untuk pergi ke dunia luar. Angel pun naik ke bagasi mobil untuk pergi ke dunia luar cuy. Sedangkan bapaknya pun menemukan bercak darah dan sebuah gigi taring. Dia sadar kalau anaknya sudah memenuhi syarat untuk keluar rumah. Bapaknya dan keluarga yang lain pun mencari di mana keberadaan Angel. Mereka pun mencari Angel sambil menggonggong layaknya kawanan anjing. Tapi setelah mencari kemana-mana, ayahnya tidak menemukan Angel. Sampai keesokan harinya, ayahnya pun pergi ke pabrik menggunakan mobil tanpa dia tahu kalau Angel ada di bagasi belakang mobil cuy. Film pun selesai, masih jadi misteri apakah Angel masih hidup atau dia sudah mati kehabisan oksigen cuy. Lalu juga masih jadi misteri ya, kenapa ayah mereka ini mendoktrin dan membodohi ketiga anaknya. Padahal dia punya anak nih yang gagah dan cantik-cantik ya cuy. Masih misteri juga kenapa ayahnya menyewa Christina untuk melayani Kristo gitu ya. Dan masih misteri juga kenapa ibunya tuh nurut gitu ya. Kenapa ibunya nurut saat bapaknya minta Angel digenjot sama Kristo. Kenapa bu? Coba tulis di kolom komentar ya teori-teori kalian ya tentang film ini cuy. Menurut gue nih film waduh parah banget ya. Ya itulah dia cuy, alur cerita dari film Dogtooth. Semoga kalian terhibur. Makasih yang udah nemenin nonton ya. Like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.